Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam dan selamat datang kembali ke dalam acara Juice You Up yang dipersembahkan oleh YB Sekuritas setiap hari Rabu pukul 7.30 malam. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya hari ini bisa cuan yang luar biasa ya. Nah, jangan kemana-mana, karena pada hari ini kita mau berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Pak Robin selaku e-hub manager dari YB Solo. Kita mau berbincang-bincang tentang kondisi market hari ini, apa yang bisa dilakukan oleh traders, apakah market sudah aman, dan banyak sekali hal-hal yang mau kita diskusikan pada malam hari ini. Kalau teman-teman semua ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom komentar di bawah ini ya, yang sesuai dengan topik dan tema pada malam hari ini. Selamat malam kepada John Davrix, selamat malam semuanya teman-teman, selamat malam dari Hikes. Oh, pertama, siap. Oke, kalau gitu tanpa berapa lama lagi kita mau ngundang terlebih dahulu Pak Robin untuk bisa turut bergabung bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Sebentar. Oke. Oke. Selamat malam semuanya, selamat datang kembali, selamat datang yang baru bergabung dari Bu Santi Koya. Malam Pak Raymond, malam juga Bu Santi. Baiklah. Pak Robin, apakah sudah bergabung? YBSOC, coba sekali lagi kita invite ya. Selamat malam Pak Robin, apakah sudah bisa bergabung? Baik, semoga malam ini semuanya tidak ada kendala teknis. Sekali lagi ya. SOC ya. Coba saya hubungin dulu ya. Pak Robin, unable to join. Pak Robin bisa coba invite saya, Pak? Bentar ya. Ada sedikit kendala teknis, teman-teman semuanya. Mohon kesabarannya. Kita coba sekali lagi ya. Gracia malam Pak Ray, malam juga Gracia. Selamat malam. Hmm. Sebentar ya. Kelihatan ada sedikit kendala teknis. Bentar ya. Terima kasih untuk kesabarannya semua teman-teman. Sekali lagi kita ada sedikit kendala teknis. Coba kita sekali lagi ya. Pak Robin, apakah sudah bisa? Oke, sudah bisa ya. Ya, Malam. selamat malam Pak Robin. Memang sedikit menantang ini ya kalau. Oke, aman semua ya? Suara aman Pak, gambar aman semua ya? Suara saya masuk nggak, Pak? Aman nggak? Masuk, masuk. Aman, aman semua Cuma Pak. nggak ada wajahnya Pak Raymond. Bapak deh. Kenapa? Wajahnya Pak Raymond hitam di saya. Oh, hitam. Oke, oke. Tapi suaranya aman ya Pak ya? Oke, sip. Ya, oke. Pak, kalau gitu kita langsung mulai aja Pak ya. Boleh.
Ini secara garis besar ya Pak, menurut Pak Robi sendiri gimana kondisi IHSG saat ini? Rata-rata transaksi harian kan saat ini sudah semakin meningkat ya dari sebelum-sebelumnya. Sekarang sudah 29T hari ini, tapi masih asing masih cukup net sell gini. Apakah para trader atau investor itu masih wait and see atau sudah mulai optimis, Pak? Hmm, masih ragu-ragu sih kalau saya lihat ya. Beneran nggak gitu ya. Jadi Hmm. kalau kita lihat volumenya dari waktu crash kemarin ya, jadi volumenya kan meningkat tuh, crash. Mm-mm. Turun. Nah ini mulai naik. Ya, Mm-mm. 1-2 hari ini mulai naik sih. Ya. Memang. Tapi ya masih di bawah rata-rata 20 harinya. Karena Oh, asing baik. kita lihat masih kebanyakan net sell, ini masih Mm-mm. pada ragu-ragu. I see, I see. Oke, Pak. Nah, kalau gitu, Pak, jadi ya mungkin jadi pertanyaan banyak orang itu, apakah sekarang sudah aman, Pak? Kalau saya sih sudah di IP Solo saya sudah nge-call ini sudah bottom. Ya sudah bottom. Kita tinggal nunggu naiknya aja udah. Kalau technical itu sudah membentuk swing low. Mm-mm. Kalau sudah membentuk swing low itu artinya sudah touch the bottom gitu, mulai mantul. Apakah Hmm. aman? Ya masih spekulatif buy sebenarnya ya. Nanti kalau IHSG kembali di level 8.300-an itu nice. Sudah aman. Oke. Oke. Nah, sebenarnya gimana, Pak? Tadi kalau sudah tahu swing low-nya itu gimana caranya kita sudah tahu kalau market ini sudah di bottom, Pak? Ya itu dari secara teknikal tuh ilmunya swing low ya, swing low. Hmm. Nanti kalau sampai atas kita ketemu yang namanya swing high. Mm-mm. Kita mesti lihat dari time frame uh, daily, weekly. Nah itu mulai menyentuh level-level swing low itu, dan itu biasanya by technical itu sudah bottom, I see. Oke, by sudah technical cukup ya. bottom. Nah, kalau gitu Pak, ini kan dalam 2 minggu ini ada keluar Seru. sudah berita dari MSCI, dari Moody, dari FTSE. Menurut Pak Robin sendiri, apakah bad news yang sudah muncul sampai sekarang ini apakah sudah price in, Pak? Atau apakah masih ada potensi untuk koreksi lebih dalam lagi? Hmm, Rasanya sudah the worst is over sih kalau saya ya, the worst is Mm-mm. over. Ya tetap dengan caution, kita nggak boleh over anticipate ya. Trader itu musuhnya itu selalu over anticipate. Kalau takut berlebihan, berani berlebihan. Jadi caution, tetap berhati-hati. Tapi by technical is good ya. Terus segala berita ini sudah terakhir, berita nggak masuk itu pun FTSE ya. itu ya. FTSE sudah saya udah ngomong tuh di YB Solo ya, saya ngomong Mm-mm. ini sih sudah nggak ngefek, udah sakitnya sudah kemarin-kemarin gitu ya. Cuma yang saya takutkan sebenarnya lembaga peringkat seperti S&P itu Mm-mm. itu sangat pengaruh ya. Moga-moga dia juga nggak memberi uh, outlook yang negatif gitu yang mendowngrade. Selama S&P itu masih oke, saya rasa kita punya peluang untuk segera rebound. Oke. Oke, baik. S&P sama satu lagi apa ya? Fitch itu, Pak ya? Fitch sih pokoknya number one sih ini ya, S&P. S&P, terus Moody. Moody, Fitch. Itu tiga Hmm. yang paling dilihat oleh market sih. Oke, baik-baik. Dari Apratima malam Pak Robin, Pak Raymond malam juga Apratima, Erni Susanti suara aman, baik. Terima kasih. Salam cuan kotos-kotos dari Erni Susanti Pan katanya. kotos-kotos. Cuan kotos-kotos. Wealth Barista katanya naik untuk dibanting. Terus dari Notsiantoya, asik tapi ini udah ada tanda rebound ya Pak ya. Habis kena mental baru diangkut berpas-pasan dengan time frame dividen bulan Mei. Hmm, ya. Jadi Mau ini memang dijawab? sangat. Kenapa Pak? Silakan silakan Pak. Ya, kalau yang overall mungkin teman-teman kan pada takut tuh ya. Mm, Jadi jangan-jangan naik untuk diturunkan lagi, yang mm, istilahnya dead cat bounce kan. mm. Ya, memang kalau dari sisi technical aman juga belum, tapi sudah, kalau ngomong reversal sudah, karena sudah membentuk swing low, tapi Mm-mm. levelnya masih spekulatif buy, jadi saya juga nggak bisa memastikan pasti terbang. Nah, Mm. orang yang lama di market akan tahu, mesti hati-hati ya. Oke. Walaupun
saya punya conviction bahwa ini sudah bottom, tapi tetap Mm-mm. hati-hati karena nobody is perfect, tahu Mm-mm. segalanya ya. Jadi kita Oke. tetap harus hati-hati. Oke, pertanyaannya tadi apa Pak selain ini? Wah, tadi banyak. Habis kena mental. Oh, kena mental. Nah, itu saya sering ngomong ya bahwa seperti kata Warren Buffett itu ya ketika there is blood on the street is the time to buy, itu betul banget. Ketika sudah frustasi, makanya kan banyak orang ketika saya cut ya mantap. Karena sudah psikologi market itu sudah habis ini, daripada rugi lebih dalam. Nah, ketika sudah frustasi pasti akan ada yang picking up untuk menaikkan. Dan Oke. itu sangat common, diulang berkali-kali, kita nggak Hmm. pernah belajar. Hmm. Nanti Oke. ketika di atas kita tahu gitu, nah itu kan. Terus baru ikut masuk ya. Nah, saat masuk di atas, waktu koreksi lagi, lah kan saya masuk terus turun. Iya, Nah iya. itu trader yang kurang apa ya, kurang percaya diri. Anda akan terombang-ambing oleh market. Hmm. Kita perlu kepercayaan diri, tapi bukan over ya. Hmm. Tidak ada ilmunya. Terus gimana Pak untuk bisa membangun kepercayaan diri itu? Ya, actually kalau by learning Hmm. itu tidak mudah ya. Jadi Hmm. mana mesti banyak refleksi sih. Maksudnya Hmm. eh, lihat ya sejarah itu mungkin tidak harus berulang, tapi it's rhyme. Jadi ada pelajaran. Hmm. Berkali-kali kan kalau saya udah lama sih, jadi mengalami berbagai krisis itu at the end of the day pasti mantul kembali. Nah, Hmm. kita yang belajar tuh gimana timingnya pas. Nah, itu tiap kali krisis itu belajar. Sesuai teman-teman perlu mentor sih untuk bisa melihat Hmm. itu sambil Anda gali dari mentor. Kok bisa Pak Robin ngomong ini sudah swing low? Nah, saya ajarin tuh ini by technical begini. Hmm. Terus konfirmasi dengan volume, dengan data akumulasi, distribusi, ini flow, nah, dan lain sebagainya. Itu memang harus teman-teman belajar terus. Oke, oke. Dan tanggal 13 Februari ya, Pak Robin juga ada kelas nanti di Jogja, betul bukan? Ya, di Jogja. Ya. Jogja. Nah, jadi teman-teman yang ada di Jogja juga bisa datang ya untuk bisa daftar juga untuk ikutin kelasnya Pak Robin, bisa belajar di sana. Dan yang mau daftar bisa di yb.co.id, juga ada di Bandung sama ada di Pekalongan juga. Jadi untuk saat ini Pak, apakah sudah aman untuk kita bermain swing atau sebaiknya masih tetap trade pendek aja? Nah, kalau saya sebenarnya memberi beberapa catatan ya, karena Mm-mm. sempat orang kan sempat back to fundamental gitu kan, baru Mm. mau fundamental sebentar ya, kayak hari ini tiba-tiba saham Konglo udah saham selesai, hari ini semua naik saham Konglo ya Ya. kan. Dan, jadi teman-teman tidak ada yang salah sih manapun ya, artinya gini, kalau mau Anda percaya dengan fundamental it's okay ya, fundamental juga always win sih kalau uh, by the time itu takes time. Mm-mm. Nah, Kangkung lo tuh main story, itu Mm-mm. banyak story sehingga ya kan saham tuh beli future value ya. Jadi kalau Mm-mm. ada story ya memang regardless secara fundamental PR-nya mahal, PBB mahal dan lain sebagainya. Tapi tes market saat ini nggak bisa kita tutup mata. Ya, Mm-mm. kalau Anda tutup mata, ketika di atas sudah kepingin masuk malah kejebak. Mm. Oke. Oke. Nah, hari ini kan saham-saham tadi Pak Robi bilang saham Konglo terutama dari Pak BP ya pada lumayan terbang semua ya, hampir semua ya. Nah, ini apakah berarti kalau misalnya technical itu biasanya selalu mendahului dari story atau news yang ada? Apakah berarti MSCI itu sendiri sebenarnya sudah mengarah ke aman gitu, Pak? Apakah Hmm, memang saat ini sudah aman untuk masuk ke dalam saham-saham yang ada story-nya untuk masuk ke MSCI? menurut saya too early ya kita bisa confirm bahwa masuk MSCI ini menjadi istilahnya MSCI play, kita mulai berani too early. Tapi tetap saya ngomong gini, cuan kotos-kotos itu sebenarnya ada tiga peluru Pak saya kalau masuk ya. Jadi ini Oke. sudah peluru satu. Nanti ketika lebih confirm by technical, by macro, by Hmm. sentiment, boleh up lagi. Nah, nanti Hmm. ini akan diikuti oleh
technical juga. Nah, terakhir baru ketika kalau kita sudah yakin, nah, jadi bertahap masuknya. Sehingga kalaupun kita masuk yang pertama, ya, terus dia ada koreksi, kita pun masih punya siap peluru. Jadi there is no such a thing that apa all inan gitu loh menurut saya. Hmm. Karena kalau yang begitu tuh sangat yakin mungkin benar suatu kali, tapi by statistik kita lebih main aman dengan masuk bertahap ya. Bertahap Karena ya. bagaimanapun mengelola risiko itu ya yang dengan money management seperti itu tidak ada jalan lain. Hmm. Karena tidak ada yang pasti di market. Yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Iya, iya. Oke, oke, oke. Baik, ini ada pertanyaan lah. Itu Pak, gimana memperbaiki mental kita karena jadi takut beli padahal ternyata beneran naik? Ya, saya sering ngomong trade what you see ya. Kalau kita trade what we feel ya kan, what you think. Nah, kadang-kadang feeling dan think kita tuh nggak sejalan ya, karena sudah Hmm. kena mental gitu ya. Mm-mm. Kalau teknikalnya ngomong bagus, oke. Ya, saya biasanya selama teknikal ngomong bagus nggak apa-apa, kita ikuti aja. Misalnya gini, membentuk higher baru, low-nya juga nggak lebih low, masih naik, ikuti aja. Regardless semua berita ngomong jelek selama higher high, menurut saya sih Hmm. ikuti aja. Nah, I see. itu mental yang apa ya, nggak asal nekat, ada pegangannya. Oke. Nah, itu aja. Tadi selain kalau pengalaman kita tuh sulit belajar ya, karena sudah diajar berkali-kali kita doing the same thing gitu ya. Hmm. Market koreksi kita takut, market naik kita FOMO. Nah, pelan-pelan itu harus betul-betul ditulis ya. Aku nggak boleh FOMO, aku berani ketika technical bagus, will do it every day. Hmm. Nah, saya rasa saya dulu juga mengalami gitu ya. Yang penting kita harus jujur pada diri sendiri. Aku salah, belajar. Terus itu mental Anda akan sudah terbangun ya. Kayak saya cut loss, take profit sudah bukan nggak ada rasa sih, tapi sudah santai aja gitu loh. Harus cut ya cut. Kan kita juga trader bisa salah ya. Hmm. Ya. Penting ketika cuan bisa kotos-kotos tuh tadi. Jangan kebalik, ruginya kotos-kotos, cuannya sedikit. Nah, Nah itu Pak, biasa kalau sudah mentalnya kena kan gitu, kalau sudah naik tipis, naik dikit aja udah langsung di take profit. Tapi kalau turun di hold terus, ya itu Pak, berharap tahan rebound. menderita, tidak tahan cuan kan. Hmm. Harus Iya. dilatih. Teman-teman percaya bahwa seperti kita kalau nge-gym itu melatih otot ya. Pertama nggak mungkin loh Pak, Raymond kita bisa ngangkat apa yang 20 kilo gitu ya. Ayo Mm-mm. pelan-pelan, kalau kita udah bisa memori muscle kita. Nah, Mm-mm. itu juga mental tuh bisa dilatih kok. Tuhan tuh luar biasa kasih kita. Ya. Mulai dari kecil ya Pak berarti ya. Pelurunya yang Ya, kecil-kecil yang kalau hilang berapa nggak terlalu sakit seperti itu ya. Oke, betul. jadi kalau begitu kondisi market seperti ini apakah sampai kapan ini Pak? Apakah sampai nanti ada konfirmasi dari MSCI sudah oke atau seperti apa ya? Ya, itu yang kita tunggu. Intinya gini, mungkin sudah tidak ada apa ya? Karena bagaimanapun kita masih tergantung asing ya, Mm-mm. money flow-nya, terus secara di peringkat dan sebagainya. Ketika mereka sudah tidak memberi opinion negatif, bahkan mulai berbalik ini ya, ya mungkin istilahnya mulai kasih apa berita positif lah ya, oh, kita Mm. optimis dan sebagainya gitu. Nah, dan menurut saya gongnya memang main sih. Main itu gongnya kita bahwa oke, okay, MSCI bisa menerima, atau at least kalau sampai MSCI belum menerima ya akan ada koreksi lagi. Tapi saya berkeyakinan 70% tuh kita sudah oke. Okay. Oke, oke. Tapi kalau tapi sebelumnya kalau meskipun bulan Mei itu baru ada konfirmasinya misalnya, tapi kalau pada saat itu berita keluar kita baru beli, apakah itu telat ya Pak? Salah. Ya itu memang memang makanya teman-teman mesti lihat ya, by technical bagus,
kita lihat money flow-nya, kita boleh mulai cicil-cicil ya, tadi bertahap kan, lurus satu, nanti kalau semakin confirm kita boleh Mm-mm. nambah lagi, tinggal terakhir, peluru terakhir Mei, nah, mungkin kita bisa masuk. At least Nah, kita ikut the last ride, kita sudah masuk di dalam tuh, bukan mm, masuk di pucuk, tapi dikit, nah, dikit. oke. Kalau begitu, Pak, yang saham-saham seperti apa yang kita bisa masuk untuk saat ini, Pak? Apakah saham-saham yang memang memiliki yang big caps itu yang memiliki fundamental yang kuat, atau apakah saham-saham yang ada story-nya atau yang ada dividennya, atau seperti apa yang sebaiknya kita masuk di saat ini, Pak? Ya, langkah aman pasti dividen. Itu salah satu. Ya, at least kita bisa dapat dividen ya. Mm-mm. Kita kayaknya terakhir kemarin kita juga udah ngomong dividen play ya. Itu Ya, sebenarnya kalau Anda teman-teman sudah masuk sekarang sih tinggal tinggal nunggu aja ya. Nah, kalaupun yang belum naik masih masih main aman ya dividen play. Terus tentu saja tetap kita back to fundamental. mm-mm. Mosok nggak ada saham yang punya fundamental fundamental bagus nggak punya story, pasti ada dong. Mm-mm. Itu pasti ada banyak, masih masih banyak sekali ya. Terus kalau MSCI Play menurut saya teman-teman mesti hati-hati ya, karena tidak semua itu punya fundamental yang bagus. Jadi kalau saya caranya MSCI itu sedikit saya abaikan dulu nih, kita main fundamental yang ada story, itu banyak kok, banyak. Fundamental yang ada story ya. Betul, MSCI itu ya nice to have lah gitu dulu. Kalau kita based on MSCI lagi nanti kayak kayak kemarin tuh kita kegejrot, kita yakin ada yang bilang bumi pasti ya. Eh, Sahamnya turun-turun tuh pada karena iya, iya. pasti tinggal nunggu berapa hari kita hold malah tambah murah-murah duet bro. Iya, tapi kan cuman kalau yang ada MSCI Play kan itu biasanya yang naiknya lebih kenceng tuh, Pak. Karena sekarang kan jatuhnya sudah salah satu yang paling dalam ya. Hmm, ya kalau kita based on MSCI, ya MSCI Play, ini sekarang banyak sekali yang masuk MSCI pun belum belum masuk free float kan, yang Hmm, 15%. Nah ya. itu juga kemungkinan ada flow dari, misalnya gini, oke, nanti kalau saya membayangkan ini jadi MSCI ya, Hmm, oke saya akan add yang sudah uh, free floatnya 15%. Yang belum malah saya kurangi, nah kan cilaka kan. hmm, Jadi memang, nah carilah saham-saham yang fundamental bagus ya, terus ada story, syukur-syukur free float-nya sudah aman. hmm. Saya saya mainnya ke sana karena aturan free float itu sebenarnya bukan hanya untuk MSCI kan, maksudnya seperti FTSE juga mengarah ke sana, akhirnya Ya, semua melihat ke sana gitu ya. dengan liquidity itu. Jadi ya overall itu kan long term view, bukan cuma Hmm. main di MSCI. Jadi kalau dari Pak Robin sendiri untuk screening saham-saham seperti itu bagaimana, Pak? Mulai dari mana biasanya? Eh kalau fundamental ya mesti mesti harus harus rajin buka laporan keuangan sih ya. Hmm, Yang kedua story-story itu kita juga lihat dari sentimen, lihat baca dari keterbukaan informasi ya. Jadi ya selain itu terus kita kita cek ke chart teknikalnya sama nggak, mendukung nggak, misalnya gini, oh ini ada hmm, strategic plan gini gini gini, nah hmm, sudah memang ada flow yang masuk secara konsisten, nah itu mengkonfirmasi bahwa wah ini story-nya sih bener nih kayaknya gitu. hmm. Jadi Oke, itu yang selalu saya cari dengan cara pelan-pelan. oke. Berarti bukan technical dulu ya, tapi dari Oh fundamentalnya enggak, dulu ya. fundamental pasti. Technical Oke. tuh is about momentum ya. Anda Hmm, masuknya kapan, kalau kalaupun telat, kalau fundamental aman ya it's okay. hmm. Oke. Ya, ya, ya. Kalau story dari saham fundamental, contohnya seperti apa, Pak? Contoh story-nya ya misalnya suatu perusahaan apa ya? Tambang misalnya ya, perusahaan Hmm, tambang, dia misalnya perusahaan batu bara atau apapun, oh dia mulai membeli tambang-tambang, tambang emas, tambang mineral lain. Nah, itu menarik ya kan. hmm, Tapi apakah dia me,
bisnis batu baranya diganti. Oh enggak, ternyata dia batu baranya tetap dia justru nambah yang lain. Wah itu keren. Itu kan secara fundamental. Tinggal kita lihat nih betul enggak akuisisi karena saham-saham yang seperti itu value-nya belum kebuka, belum ke unlock kan, karena baru akuisisi. Oke. Berarti sebenarnya contohnya kayak Bumi itu termasuk, Pak? Betul, salah satunya Bumi menarik. Oke. Kalau untuk kondisi seperti saat ini, sektor apa aja yang menarik, Pak? Saya sih bullish di metal-metalan ya, walaupun kayak termasuk emas tuh saya masih suka ya, karena emas tuh walaupun turun lumayan ya kemarin tuh sebenarnya itu turunnya bukan fundamental, bukan semua sell, tapi kena leverage, kena margin, para trader memanfaatkan momentum dan lain-lain. Jadi metal-metalan saya masih suka sekali. Metal. Berarti metal termasuk selain dari emas, termasuk untuk nikel dan timah seperti itu, Pak? Yes. Oke. Baik. Bagi teman-teman yang bertanya tentang emiten, bisa join di Morning Juice besok pagi ya, karena pada malam ini kita tidak membahas emiten secara teknikal, tapi kita mau lebih ke arah edukasi. Oke. Ya, kebetulan besok saya morning juice juga sama saya. Oh Jadi besok iya, aja nanya. iya sama. Betul, besok teman-teman bisa join lagi ya Morning Juice pukul 8.15 sampai dengan 8.45, bisa ngobrol-ngobrol lagi, tanya dengan Pak Halim. Nah, itu khusus akan membahas secara teknikal tentang emiten-emiten Sama saya, yang... Pak, besok. Iya, sama Pak Halim besok dengan Lady dengan Pak Halim ya. Loh, Robin, Pak. Pak Robin. Salah ngomong. Sudah. Iya sama Pak Robin, besok Lady dengan Pak Robin. Morning Juice. Saya belum ganti nama ini. Robin Suhalim. Maaf Pak Robin. Karena kebiasaannya Pak Halim yang Morning Juice. Ini baru soalnya Pak Robin ya. Ya. Maaf Pak. Oke, Pak Robin. Kalau bagi trader yang saat ini ya, mungkin saat ini kemarin mungkin sudah cut loss, sudah banyak loss besar, atau mungkin ada yang masih sangkut di atas itu, kira-kira apa yang menjadi langkah recovery yang baik, Pak? Oke, ya sebenarnya teorinya teman-teman tuh selalu harus punya cash ya. Nah, tapi saya tahu bahwa ketika market baru cakep-cakep kemarin mungkin semua cash disikat tuh usia udah masuk sehingga habis cash ketika turun begini kita nggak ada duit, betul nggak? Nah, kalau pelajaran utamanya adalah kita selalu harus punya cash untuk cover segala kejadian seperti sekarang ini, kita harus siap ya. Yang kedua adalah kalau kita memang sudah tidak ada duit ya mulai ditata atau portofolio ini masih oke nggak, masih prospek nggak dengan kondisi market seperti sekarang ini, atau ini masih akan lama gitu, story-nya ada sih tapi masih lama, momentumnya belum mulai. Saya sedang yang satu ini mulai siap-siap naik nih, sudah mulai naik membentuk higher high, sudah swing low. Kalau saya yang ini saya buang dulu, saya beli saham yang prospek dulu ya, tinggal naik-naik. Nah, teman-teman biasanya sulit untuk cut loss karena tahan menderita tadi ya. Jadi kita harus berani nih. Ini salah kita karena duit kita terbatas kan. Ya ini kita recover. Percayalah teman-teman, market itu akan memberi kita kembali asal kita mau belajar. Pak, kalau untuk recover saya lossnya banyak, step by step. Nggak usah lihat dulu. Kita memperkecil kerugian dulu. Nanti dalam berjalan waktu tiba-tiba sudah recover gitu ya, dan bahkan nanti ya kita akan bisa kembali cuan. Jadi itulah kepercayaan seorang trader, persistent, resilience. Itu penting banget karena selama kita bisa masih punya modal, kemungkinan selalu ada. Nah mungkin teman-teman lama Pak ruginya sekian, step by step, jangan lihat segera kembali. Nah bisa juga Anda, Pak saya mau yang saham yang saya pegang ini saya suka banget karena teknikalnya sudah oke, saya mau average down, ya nggak apa-apa, tapi bukan karena sukanya, tapi by technical oke, fundamental oke, it's fine. Tapi kenapa kita harus menang di saham yang memang lagi jelek?
itu kan untuk memuaskan ego kita. Sedangkan ada saham-saham yang lebih cakep nih. Apa mesti nunggu yang ini, ya ini kalah karena kita loss, tapi kita recover dengan saham-saham yang lain yang lebih prospek. Better. Jadi bukan cuma defensif ya, kalau bertinju defensif cuma double cover, nunggu recover. Nah ini kita justru aktif. Proaktif ya. Oke. Mungkin banyak juga yang masih hold karena ini ya, kalau saya cut nanti kalau tiba-tiba habis saya cut terus tiba-tiba terbang sakit hati gitu. Ya, teman-teman, kita harus punya kepercayaan diri ya. Even saya ya atau teman-teman trader pengalaman pun juga bisa salah ya, tapi kita tanggung jawab, kita percaya diri. Oh, ini analisaku bahwa dia masih agak lama ini untuk rebound. Saya pilih saham ini karena teknikalnya oke, cerita oke, sudah mau jalan. Dan semakin kita itu benar, semakin pede. Karena kalau kita jangan-jangan, akhirnya Anda tidak mengambil keputusan. Akhirnya kita, gitu aku beli ini nih, aku yakin, tapi karena saya takut nih saya jual, beli ini turun, nah itu kan kita sudah terombang-ambing, tidak punya kepercayaan diri, Pak. Iya. Itu harus punya. Itu syarat utama trader harus punya. Tapi nggak boleh over. Yang penting over PD juga salah. Oke, baik. Dari Hardian ke money management. Harus ada money management. Dari Francisca, Bapak mesti tiap hari live biar ingat. Oke, yang terakhir biar nggak kapok all in gas to the max. Oh jangan. Cacing naga-naga nggak boleh di sini. Pak, apakah cocok untuk entry bertahap sekarang? Oh iya, ya memang harus entry bertahap. Karena ya tadi mengelola risiko aja. Oke, ternyata bukan aku doang yang bisa salah. Semua orang ya, baik yang baru pemula mau sampai profesional juga bisa salah semua ya. Saham fundamental yang ada story apa aja ya? Sekarang mau mulai beli katanya. Ya, banyak sih. Join YB nanti kan banyak diberitahu, siapapun mentornya pasti akan dikasih tahu kok. Kita nggak pernah pelit ya informasi gitu-gitu. Tapi ya di YB kadang-kadang kan teman-teman ada yang tanya di sini beli di sebelah, nah gitu-gitu ya jangan. Kita kan yakin bertumbuh bersama, jangan saling lah ya. Bersama kita ya, bukan bersama yang kita enggak ada yang pelit ilmu, kita kasih semua. Setuju Pak, setuju. Ini IRSX story-nya bagus katanya. Kalau bisa nangkep saham-saham backdoor juga ini Pak ya. Wah, ini backdoor ini perlu skill sendiri sih, karena bisa antara isu, itu ada tekniknya sebenarnya. Nah, kapan-kapan mungkin saya share ya, tapi mungkin nggak bisa dengan, nggak tahu ya bisa dengan IG Live nggak ya, tapi itu butuh betul-betul kita bahas bareng, kita riset bareng-bareng. Kayak di kita tuh sudah mulai tuh di grupnya saya ya di YB Solo, teman-teman tuh kan saya jadiin pakai Ami Broker, terus mereka jadi analis tuh milihin saham, nanti saya tinggal koreksi. Biasa. Ya, nah, nanti kapan nanti kalau pakai Zoom bisa Pak ya? Bisa. Ya coba sekali-sekali ya Pak, kita atur pakai Zoom ya Pak, belajar bareng. Boleh. Seru. Jadi analisnya sudah para trader kita sendiri tuh, saya tinggal koreksi. Oh ini loh kamu salah, ini cara narik garisnya salah, ya pelan-pelan. Jadi kalau di saya sih ilmu saya berikan semua. Oke. Ya dan Pak, gimana supaya mental tetap kuat setelah CL pas crash kemarin? Ya sebenarnya wajar sih teman-teman kena mental, kan apa yang kita kumpulin pelan-pelan untuk market bagus dalam sehari 2 hari habis kan. Nah, ya buat apa ya, ada lagu tuh, what doesn't kill you make you stronger, itu betul teman-teman. Jadi selama kita masih hidup ya we learn. Ya, kita lebih kuat karena setiap crash itu kesempatan. Saya selalu ngomong dulu, setiap crash itu kesempatan. Belum tentu ini akan datang lagi ya.
orang lain yang tahu crash lagi. Belum tentu loh. Nanti ketika udah berjalan 1-2 tahun, Anda akan merindukan crash seperti ini. Gitu ya Pak ya. Saya itu Oke. ya, kalau market jelek, kebetulan kemarin Mas Pak Raymond sama saya kan, waktu Iya. market down, loh, saya harus malah tampil. Saya bahkan usul Oh. ke YB juga. Kalau market jelek, kita tampil. Kita itu para trader yang sudah kenyang gini-gini ya, Mm-mm. sehingga saya kan seperti hari ini pun saya juga ngomong tema kita harus yang menenangkan para trader. Mm-mm. Jadi karena nanti itu akan kembali lagi kok. Mm. Setiap crash itu kesempatan. Hmm. Oke. Tapi ada yang bilang juga Pak, ini crash yang seperti ini yang cepat sampai ke bawah itu orang-orang lebih suka daripada yang dicicil pelan-pelan ya. Yang maksudnya yang merahnya itu diiris-iris gitu Pak. Sebenarnya sama-sama sakit sih, Mm-mm. sama-sama sakit ya, diiris pelan-pelan sama. Cuma biasanya kalau yang keras cepet gini namanya V-shape recovery, Hmm. mantolnya juga cepet. Tapi kalau yang pelan-pelan ini juga mantolnya pelan-pelan. Biasanya ada isu fundamental yang dibantah, turun-turun, terus tiba-tiba drop. Kalau yang ini karena berita turun, Mm-mm. biasanya selama kita punya dalam tanda kutip Indonesia tuh enggak seperti turmen turmen instan gitu kan. Nah, itu ya kita tinggal, saya sih begitu, waduh lah ini saatnya ngeluarin tabungan lagi untuk ya gitu. Iya, 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 betul, betul. Karena tahun lalu dari tarif itu juga dari luar. Terus kali ini karena MSCI, jadi faktor luar ya. Oke, Ya. oke. Oh ya Pak, tadi kalau yang kena mental itu apakah mereka seharusnya langsung balik lagi untuk trading atau seharusnya istirahat dulu ya Pak? Hmm, ya makanya kalau saya teman-teman memang kalau sudah tadi merasa kalau saya beli turun, saya jual naik, kan udah kena mental tuh, betul nggak? Hmm, Ya, Anda harus evaluasi ketika Anda siap, ya masuk pelan-pelan. Boleh, hmm, karena setiap orang berbeda, Pak. Setiap hmm, orang. I see. Nah, Oke. yang langsung kadang-kadang juga pengen balas dendam. Nah, itu juga nggak boleh, ya. Hmm, Karena kalau balas dendam tuh nggak lihat betul-betul sudah mantul apa belum. hmm, Ya, jadi ya saya harus benar-benar itu masing-masing. Jadi ya. teman-teman harus harus ngerti diri sendiri. Kalau Anda mau beli gemeter ngekliknya ya berhenti. Tapi kalau Anda, Hmm, oh iya, udah ini recover, aku cukup berhenti mulai entry pelan-pelan, it's okay. hmm, Itu yang menarik, justru itu menjadi make us stronger ya, karena ya. pelan-pelan. Oke. Nah kan kalau kita tidak memutuskan untuk tidak trading itu kan salah satu strategi daripada trading itu sendiri. Apa kondisi yang bisa membuat Pak Robin itu memilih untuk tidak trading? Kondisi apa ya, ya sebenarnya kalau mentali saya sudah mati rasa sih, turun-turun ini justru kesempatan ya. Tapi kalau sampai teman-teman lihat market aja pening ya, tahu bangun bangun pagi udah males buka porto ya berhenti Eh, dulu. oke, That's oke. okay ya. That's okay. Cuma ya jangan lama-lama karena nanti Anda, wah saya siapa sudah di atas ya kan, kelamaan. Hmm. Tapi ketemu orang juga nih waktu ini, Ya. ini saham gimana? Oke, masuk aja saya ngomong gitu. Yang apa yang ini? Nah, gitu-gitu akhirnya, karena dia kadang-kadang harus tanya, teman-teman jangan malu bertanya. Di Hmm. saya sih harus rajin, harus bertanya malahan ya. Hmm, hmm, Nah, hmm. jadi supaya teman-teman punya conviction, punya, oh ngerti kenapa ini peluang, kenapa ini masih ragu-ragu. Nggak apa-apa, jadi tanya aja. Tapi ketanya orang yang benar ya, supaya nanti teman-teman nggak ditakut-takuti. Nah, kadang-kadang teman-teman malah sudah takut lihat trading, lihatnya TikTok ya, wah ini bakal crash gitu ya, tambah tambah ini ya, Instagram juga gitu, tambah jelek mentalnya. Hmm. Sampai aja cari mentor yang benar, ngobrol, pasti akan ada sih. Ya, Karena mereka sudah, they survive in the market itu bukan tanpa alasan. benar-benar Pak. Terkadang mental juga karena faktor U katanya nih. Faktor U gimana? Faktor usia maksudnya Pak. Loh, semakin tua semakin bijaksana. Iya, iya. Nah, sebenarnya
kepercayaan diri, kekuatan mental itu bukan dari umur loh, teman-teman bisa latih. Nah, salah satu kunci Pak, kalau boleh sharing itu teman-teman harus mau jujur, aku salah, aku mau lebih baik. Kalau kita menyangkal, kita nyalain MSCI lah, kita nyalain influencer lah, kita nyalain berita lah, we never learn. Sehingga tidak tumbuh. Kalau kita tahu, ya sudah ada tanda-tanda sih. Tadi seperti tadi saya ngomong, saya kasih contoh bumi kan, banyak yang kena di bumi. Sudah salah teknikal turun-turun, tren patah karena menunggu berita MSCI masih hold. Dan ketika jebros, baru setelah saya gambarin lah trennya patah di sini. Oh iya, itu karena kita sudah terbutakan oleh potensi cuan, terbutakan oleh asumsi. Ya, benar-benar. Jujur dulu tapi sendiri Anda akan growth. Jadi di market tuh saya sampai nggak bosan ya ngulang-ngulang ya. Anda tuh bukan bersaing dengan orang-orang, mau Anda lihat orang-orang yang top. Saya juga tidak merasa harus bersaing dengan orang yang kepala selegram atau mau yang menurutnya anggotanya puluhan ribu, yang katanya jadi triliuner. Saya tidak merasa harus bersaing dengan mereka. Saya bersaing dengan diri saya, Robin, yang lebih baik setiap hari. Ya, dan saya tidak butuh validasi dari orang-orang. Iya. Itu jujur. Jadi dari situ kita growth. Itu penting buat trader. Benar-benar. Ini dari Ratna, join JB Solo yang kena mental karena kemarin kita nangis bareng. Jadi lebih kuat, tetap ketawa-ketawa katanya. Oke Pak, sebelum kita mengakhiri ini Pak, apa yang Pak Robin bisa sampaikan ke teman-teman yang sudah menyaksikan ini, yang mungkin mereka sedang worry dengan porto mereka, dengan investasi mereka saat ini Pak? Ya, so trading itu simple sebenarnya ya, buy low, sell high, buy high, sell higher, tapi never easy. Ya, simple bukan berarti easy. Nah, justru challenging-nya di situ. Dan teman-teman, fakta saya sebagai full time trader ya, trading itu one of the hardest job. Karena apa? Karena mengalahkan diri sendiri. Ya, tidak FOMO, tidak takut, maksudnya takut berlebihan, ya, bisa menjaga emosi. Ya. Saya dari trading menjadi Robin yang lebih baik. Ya, dari situ teman-teman hasilnya tuh worth it sekali. Ya, dan worth it untuk diperjuangkan ya. Very challenging but it's worth it. Dan itu menjadi diri kita pribadi yang lebih baik. Itu kesaksian saya bahwa dengan trading bukan hanya mendapat uang, tapi melatih kita humble, rendah hati ya. Makanya saya teman-teman di JB Solo saya ngomong nggak usah pamer ya. Market itu memang kayak gini, kadang ngasih kita duit lebih, simpen ya, supaya kita bisa ketika terjadi masa, ini market ketika bagus itu masa panen, ada saatnya masa sedang kekeringan. Kita siap di antara itu, makanya swing low, swing high. Swing low, swing high. Itu kehidupan. Ya. Dan berjalanlah, yakinlah bahwa dengan belajar dengan sungguh-sungguh, dengan memperjuangkan itu, hasilnya teman-teman akan rasakan luar biasa. Itu aja, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk insight-nya, Pak Robin dari Note Siantoya juga. Tetap semangat, Suan Kotos-Kotos. Thank you insight-nya malam ini, Pak Robin katanya. Oke, kalau begitu, terima kasih sekali buat teman-teman semua yang sudah join sampai pada malam hari ini. Jangan lupa, besok juga bisa ngobrol lagi dengan Pak Robin di Morning Juice 8.15. Bisa bertanya-tanya tentang emiten secara spesifik ya. Kamis, Pak Robin dengan Lady. Ya. Oke, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih sekali Pak Robin untuk insight-nya pada malam hari ini. Kita semua sangat senang bisa bicara dengan Pak Robin. Dari Francisca, top juga Pak Robin, YB Solo. Oke, kalau begitu bersama dengan saya Raymond dan juga Pak Robin, kita mohon pamitan terlebih dahulu. Selamat malam dan sampai jumpa teman-teman semuanya ya. Salam cuan kotos-kotos. Salam cuan kotos-kotos. Bye-bye. Bye.